Jika sudah tahu fungsinya, saya yakin kalian tidak akan melewatkan hal sepenting ini dalam penanaman anggrek. Seperti ini cara aplikasinya. Kita cek perkembangannya. Nah, yang ini sudah mulai ada calon bunganya. Yang satu lagi yang ini ya, ada 2 batang yang mulai berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya punya anggrek Cattleya yang ukurannya sudah cukup besar, jadi harus kita repotting karena sudah tidak muat di potnya. Akarnya sudah keluar dari pot. Untuk potnya saya memakai pot dari keranjang. Ini sebenarnya bukan pot ya, bukan khusus untuk pot anggrek. Ini adalah keranjang tempat perabotan rumah tangga. Sudah saya beri lubang di bagian bawah. Kalau lubang yang samping ini bawaan, kurang lebih seperti ini. Saya akan memakai pot ini, dan untuk media tanamnya saya memakai arang, juga sabut kelapa atau coco fiber. Dan untuk media tambahan memakai styrofoam. Nah, ini adalah media tambahan ya, bukan media tanam utama. Tapi fungsinya sangat banyak, dan jika sudah tahu fungsinya, saya yakin teman-teman tidak akan melewatkan hal sepenting ini pada penanaman anggrek. Tapi banyak disepelekan karena memang beberapa dari teman kita belum tahu fungsinya dengan baik. Kita lanjutkan repottingnya. Untuk pot yang ini kebetulan potnya memakai netting pot, jadi tidak harus dibongkar, biarkan aja seperti ini. Nanti akar akan menjalar dengan sendirinya, dan dengan cara seperti ini tidak akan stres. Jadi ketika kita repotting sudah bisa langsung dipupuk. Untuk pelindung akar saya memakai ini sabut kelapa. Ini tujuannya agar melindungi akar agar tidak rusak ya, karena media tanamnya yang akan saya pakai adalah media tanam arang sebagai media tanam yang utama. Nah, kurang lebih seperti ini aja dulu, dibungkus dulu, masukin coco fiber ke sela-sela akar seperti ini untuk melindungi akar. Lalu kita masukkan ke dalam pot. Nah, ke pot yang baru kita masukkan seperti ini, dan kita berikan ini styrofoam sebagai media tanam tambahan bagian paling bawah. Ini fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak terlalu lembab. Itu yang pertama. Jadi kebanyakan permasalahan anggrek disebabkan karena media tanam terlalu lembab. Biarpun kita memakai media tanam yang poros, memakai arang, karena potnya cukup besar, tetap aja jika tidak memakai styrofoam seperti ini, kelembaban akan tinggi. Karena untuk media tanam arang, biarpun seperti ini, tetap menyerap air ya, menyimpan air. Sedangkan styrofoam tidak menyimpan air, jadi bisa menjaga porositas media tanam tetap lancar. Setelah seperti ini, kita tambahkan media tanam utama, yaitu arang. Selain memakai media tanam arang, bisa juga memakai sabut kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini, istilahnya coco chips, atau bisa juga memakai akar pakis yang sudah dicacah. Kalau untuk Cattleya biasanya cocok juga di media tanam akar pakis. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini bisa langsung dipupuk ya, karena kondisinya tidak saya bongkar pot lamanya. Begitupun dengan media tanam yang lama tidak saya bongkar, karena kondisi media tanam yang lama masih bagus dan juga persentasenya cukup kecil bila dibandingkan dengan pot barunya. Untuk media tanam tambahan saya memakai styrofoam, dan ini sangat berfungsi baik atau sangat vital, sangat dibutuhkan pada kondisi pot yang cukup besar. Jika potnya kecil seperti ini dan juga banyak lubangnya, tidak harus memakai media tanam tambahan seperti ini. Cukup dengan media tanam utama aja, boleh memakai arang ataupun sphagnum moss ataupun sabut kelapa dan yang lain-lain, tanpa harus memakai styrofoam. Tapi pada penanaman anggrek dengan pot yang cukup besar,
media tanam tambahan seperti ini sangat dibutuhkan ya, karena jika tidak memakai ini kondisinya akan terlalu lembab dan mudah busuk akar ataupun busuk batang dan yang lain-lainnya. Jamur, bakteri dan yang lain-lainnya bisa berkembang dengan cepat pada kondisi media tanam yang cukup lembab. Selain pada pot yang cukup besar, media tanam tambahan ini juga diperlukan pada penanaman anggrek dalam pot dengan lubang yang cukup minim, misalnya lubang bagian bawahnya aja, di sampingnya tidak ada lubang, sehingga aerasi sangat terbatas dan ini sangat diperlukan. Jika tanpa media tanam tambahan seperti ini, tingkat porositas media tanam cukup rendah dan itu kurang bagus untuk perkembangan anggrek. Potnya saya beri gantungan ya, soalnya nantinya mau digantung. Sekarang kita lanjutkan ke pemupukan. Untuk plan yang ini kan ditanam tanpa bongkar pot, jadi pot bawaannya atau pot awalnya dan juga media tanamnya tidak saya bongkar, jadi bisa langsung dipupuk. Jika dibongkar pot dan media tanam yang bawaannya, sebaiknya jangan dulu dipupuk, diberikan aja dulu vitamin B1 kalau ada. Kalau tidak ada, berikan air bersih aja sudah cukup. Nanti di minggu kedua atau ketiga baru dipupuk. Kalau seperti ini, karena plannya tidak saya bongkar, hanya ditambahkan media tanam di pinggirannya, jadi bisa langsung dipupuk. Pupuknya pupuk untuk pembungaan, karena kondisi plannya sudah dewasa. Yang saya pakai ini pupuk dari merek Gandasil yang warna merah ya. Pupuk yang lain tidak masalah, yang penting untuk pembungaan dan juga biasa untuk anggrek. Bisa memakai Gaviota 67 ataupun yang lainnya. Dosis maksimal 1 sendok teh segini untuk 2 liter air bersih, karena ini baru dipupuk atau baru pindah pot dan langsung dipupuk. Berikan dosis setengahnya aja, nanti naik bertahap ke dosis maksimal, kurang lebih segini ya, ke dalam 2 liter air bersih. Diaduk sampai benar-benar terlarut. Cara aplikasinya boleh disiram, boleh juga disemprot, tapi karena Catty yang ini biasanya tanpa amplop, jadi agak riskan kalau disemprot. Kalau untuk Catty yang beramplop bisa disemprot. Kalau untuk Catty yang seperti ini, khawatirnya nanti akan tumbuh bunga di tengah ini, sela-sela ini tersiram pupuk, khawatir gosong, jadi kita siram aja seperti ini cara aplikasinya. Nah, disiramkan aja ke media tanam. Intervalnya 1 minggu sekali. Nanti di minggu ke-1, ke-2, ke-3 diberikan pupuk seperti ini, dan minggu ke-4-nya diberi air bersih aja tanpa pupuk. Kemudian yang selanjutnya nanti besok saya tanam di luar atau kita tempatkan, pindahkan ke kebun. Intensitas cahaya matahari yang cocok untuk anggrek ini berkisar 70-85%, dan ketersediaan angin mutlak penting. Makanya saya beri kawat agar bisa digantung nantinya, agar sirkulasi udaranya bagus ya. Jika sirkulasi udaranya bagus, anggrek ini akan tumbuh subur dan tentunya akan berbunga dengan baik. Dan juga penyiraman dilakukan setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau bisa juga tiap hari, tergantung kondisi media tanam. Kalau untuk media tanam seperti ini, media tanam arang disiram setiap hari. Nantinya jika akar sudah banyak di media tanam, disiram setiap hari. Untuk saat ini media tanam awalnya atau media tanam bawaan memakai sabut kelapa dan akar belum merambat ke media tanam yang baru, jadi disiramnya 2 hari sekali aja sudah cukup, karena sabut kelapa cukup bagus menyerap air. Jadi intinya untuk penyiraman tidak ada patokan harinya, dicek aja kondisi media tanam. Jika masih basah jangan disiram, biarkan aja. Kalau sudah menjelang kering baru kita siram. Sementara segini aja dulu, nanti kita review perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. 2000 years later. Untuk penempatannya sebaiknya digantung seperti ini agar lebih bagus sirkulasi udaranya. Kita cek perkembangannya. Nah, yang ini sudah mulai ada calon bunganya, sudah terlihat calon bunganya. Yang satu lagi yang ini ya, ada 2 batang yang mulai berbunga. Untuk anggrek Cattleya berbunga dari tunas yang baru. Tunas yang lama atau yang sudah pernah berbunga seperti ini tidak akan mengeluarkan bunga kembali, tapi akan mengeluarkan tunas baru dan menghasilkan calon bunga yang baru. Nanti kita update lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya.